Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim Somad, Kepala LPMP DKI Jakarta, bersama segenap warga LPMP DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan layanan LPMP DKI Jakarta kepada seluruh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta dengan membangun zona integritas, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di LPMP DKI Jakarta. Untuk mewujudkan semua itu, LPMP DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah strategis. Langkah ini akhirnya diapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir tahun 2019 yang menjadikan LPMP DKI Jakarta sebagai salah satu satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meraih predikat ZIWBK. LPMP DKI Jakarta telah berfokus pada 6 area perubahan yang meliputi bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tahun 2020 ini dikembangkan satu bidang lagi yang dianggap sangat strategis untuk memberikan layanan yang lebih bermakna bagi stakeholder dan masyarakat, yaitu pengembangan program dan kemitraan. Program atau kegiatan LPMP DKI Jakarta senantiasa difokuskan kepada kebutuhan stakeholder, yakni satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta masyarakat luas lainnya. Berbagai kerjasama telah dilakukan LPMP DKI Jakarta dengan instansi pendidikan dan pemerhati pendidikan seperti Asian Foundation, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Yayasan Sekolah Al-Azhar, dan Forum Sekolah Perjanjian Kerjasama. Sebagai wujud kepedulian dan peningkatan layanan kepada stakeholder di era pandemi COVID-19 saat ini, LPMP DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan belajar bersama dalam jaringan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membekali para pengawas, kepala sekolah, dan guru keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilaksanakan di semua satuan pendidikan. LPMP DKI Jakarta juga membuka peluang berbagi pengalaman terbaik best practice dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh para guru melalui kegiatan sharing home learning. Komitmen LPMP DKI Jakarta untuk mewujudkan good and clean government dan memberikan pelayanan prima bagi dunia pendidikan akan terus digaungkan. Tetap jaga kesehatan. Salam pembaruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan memulai kegiatan pembukaannya Bapak dan Ibu. Mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu selama pembukaan kegiatan dan selama kegiatan berlangsung untuk memute speakernya kecuali untuk menjawab salam dan mengajukan pertanyaan, dan juga mohon berkenannya pada Bapak dan Ibu untuk menampilkan wajahnya pada layar komputer masing-masing. Kita mulai pembukaannya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Koordinator Fungsi Pengembang dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP DKI Jakarta, kepada yang terhormat Bapak Ibu narasumber, kepada yang terhormat Bapak Ibu para peserta yang merupakan Kasat Lab dan operator sekolah dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara, kepada yang terhormat juga rekan-rekan panitia saya yang berbahagia. Punten Bapak dan Ibu, masih ada yang belum memute speakernya, tolong dimute speakernya. Ya, baik Bapak dan Ibu, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat di era pandemi ini pada pembukaan kegiatan pengumpulan data pemetaan mutu pendidikan tahun 2020. Untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan kita, maka marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Wahyu Wibowo SPSI. Kepada Mas Wahyu dipersilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bersama-sama menundukkan kepala hati kita untuk dipanjat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkati dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang akan saya pimpin, dimohon yang lain Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami melakukan kegiatan pengumpulan data PMP tahun 2020 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid yang maha mempersatukan, kami mohon berpihaklah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat agama, negara, dan bangsa. Ya Allah ya Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pembantu, dan dosa para penduduk kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu Wibowo sudah memimpin doanya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Dia Sri Lestari MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Uswatun Hasanah SEMAK, Koordinator Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, dan yang terhormat Bapak Ibu Operator Sekolah dan Kasatlantas Wilayah Jakarta Timur, dan Bapak Ibu Panitia yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini walaupun dalam Zoom meeting di kegiatan pengumpulan data PMP tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diperbaharui dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, di mana penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu sistem meliputi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI juga merupakan kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan dalam satu siklus penjaminan mutu pendidikan. Kegiatan pengumpulan data PMP ini adalah rangkaian dari kegiatan penjaminan mutu yang dimulai dari bimbingan fasilitator nasional PMP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bimbingan BIMTEK fasilitator daerah PMP, kemudian BIMTEK pengumpulan data PMP, dan saat ini kita laksanakan yaitu pelaksanaan pengumpulan data PMP yang diselenggarakan oleh LPMP DKI Jakarta dan nantinya akan diakhiri dengan verifikasi dan validasi yang insya Allah sebagai upaya percepatan dalam rangka menghasilkan rapot mutu sekolah tahun 2020. Karenanya, kami dapat sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan teknis penggunaan aplikasi EEDS tahun 2020, menyamakan pemahaman strategi pengumpulan data mutu atau pengisian EEDS di satuan pendidikan tahun 2020, dan melakukan evaluasi terhadap progres pengumpulan data mutu atau pengisian EEDS di satuan pendidikan tahun 2020. Pada kegiatan ini, jumlah peserta kegiatan adalah 900 operator sekolah di wilayah DKI Jakarta dan Kasatlantas dari 42 kecamatan yang dibagi menjadi 5 angkatan. Angkatan sebelumnya sudah dilaksanakan pada tanggal 26, 27, 30 November, dan 1 Desember kemarin untuk Jakarta Pusat, Utara, Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, serta Jakarta Barat. Dan hari ini adalah angkatan terakhir, yaitu angkatan 5 dengan jumlah yang terbanyak dari angkatan-angkatan sebelumnya, yaitu 246 peserta dari wilayah Jakarta Timur dan beberapa peserta dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat yang saat diundang berhalangan hadir. Sedangkan yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah tim pengembang PMP dari Kemendikbud, fasilitator nasional, fasilitator daerah yang sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis terlebih dahulu. Selain itu juga ada Kasatlantas yang mewakili Jakarta Timur yang akan memaparkan progres pengiriman data wilayah Jakarta Timur dan kendala yang selama ini dihadapi berdasarkan pemantauan dari aplikasi dan kondisi di lapangan. Demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak Ibu peserta dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir di sore nanti, sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan maksimal. Dan kepada Bapak Kepala LPMP yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Uswatun Hasanah, kami mohon dapat membuka dan memberikan pengarahan kegiatan ini secara resmi. Sebagai penutup laporan ini, izinkan kami menyampaikan sebaik pantun, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh Mbak Di, boleh Mbak Di. Ya. Anak nelayan pergi di malam buta. Cakep. Pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu pejuang data. Semoga Allah berkahi sebagai langkah meningkatkan mutu pendidikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Mbak Dia atas laporan ketua panitianya dan juga atas mantunya yang cakep. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita di pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Koordinator Fungsi Pengembang dan Pengelolaan Sistem Informasi LPMP DKI Jakarta, kepada yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah. Terima kasih Mbak Noni. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Mas Wahyu. Lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bapak Ibu pagi hari ini sehat ya, insya Allah ya. Ya Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu. Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Berarti ini Bapak Ibu yang pakai masker, insya Allah ada di kantornya masing-masing ya. Lagi ada di sekolah ya, Bapak Ibu. Iya Bu. Pakai masker. Ya, jadi kesehatan ya Bapak Ibu ya, karena seperti kita ketahui kondisi di Provinsi DKI Jakarta untuk data terkait COVID-nya masih ini ya, statusnya masih merah ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan semua mendapat perlindungan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para narasumber kegiatan pengumpulan data PMP untuk angkatan kelima ya, angkatan kelima Jakarta Timur, kemudian ada juga tambahan dari peserta Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang kebetulan pada angkatan kalangan hadir dan Bapak Ibu Bapak ya, Kasatpam peserta kegiatan, kemudian Bapak Ibu operator sekolah yang berbahagia, serta teman-teman panitia yang kami sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kasih sayangnya jualah ya Bapak Ibu, kita diberikan sehat, kita masih diberikan nikmat sempat untuk bisa berkumpul pada hari ini. Tanggal 2 Desember 2020 untuk mengisi kegiatan pengumpulan data PMP. Bapak Ibu yang berbahagia, kami titipkan salam dari Bapak Kepala LPMP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Khalil Thomas. Beliau sedianya tuh sangat ingin bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu, seperti bisa bertemu langsung dengan teman-teman di angkatan sebelumnya. Tapi pada saat yang bersamaan, hari ini beliau sedang bertugas ke Jogja dalam rangka kegiatan menjelang ini ya Bapak Ibu, organisasi untuk LPMP, insya Allah tahun depan. Jadi kalau Kemdikbud secara keseluruhan itu sudah ada perubahan struktur organisasi. Nah termasuk ini juga bukan hanya di tingkat pusat, termasuk di PT ini Bapak Ibu, yang ada di LPMP, PT PAU, ya Bapak Ibu ini akan ke depan akan lebih menjadi B2 PMP rencananya. Nah, jadi kegiatan pada hari ini beliau dalam rangka persiapan untuk menjelang perubahan sehingga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekaligus kita arogan terkait dengan pengumpulan data. Jadi izinkan kami ya Bapak Ibu ya, saya di sini mewakili beliau untuk menyampaikan arahan. Baik Bapak Ibu, ini senang sekali ya, alhamdulillah peserta sudah ada 145 dari 271 yang kami undang. Nah mudah-mudahan ini segera menyusul teman-teman yang mungkin mengalami kendala belum bisa bergabung. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini sangat padat ya Bapak Ibu, sangat padat sekali karena
hanya 1 hari, dan materi yang disampaikan benar-benar materi pilihan yang kami ambil yang terkait langsung dengan pengumpulan data PMP, sehingga Bapak Ibu ya kita fokus ya untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini ya. Gimana nih supaya fokus? Bapak Ibu mau dikasih pantun nih Bapak Ibu ya? Pantun dulu Bu. Dulu ya, supaya Bapak Ibu bilang cakep ya. Ya. Bilang cakep saya kasih pantun. Mbak Noni cantik sarapan kopi. Mas Wahyu ganteng sarapan gorengan tahu. Ini nih. Kacau dah. Dibilangin ganteng. Selamat pagi Bapak Ibu yang baik hati. Mari kita sukseskan. Dia cakep. Cakep. Kita mulai ya materinya Bapak ya. Bapak Ibu, ini alhamdulillah ya Bapak Ibu kita sudah punya angkatan terakhir untuk kegiatan pengumpulan data PMP. Kami terus mungkin bisa di-mute supaya Bapak Ibunya fokus dan suara-suara lain yang masuk. Halo, Om Ali atau Mas Wahyu. Bapak Ibu mohon di-mute speakernya supaya Halo. Ya Ibu. Sudah, ini fokus nih, nanti saya pantun lagi biar fokus. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya Bapak Ibu kita sudah sampai atas kelima untuk kegiatan pelaksanaan insya Allah tuntas nih kami insya Allah rencananya untuk bisa mencapai rencananya rumah ya. Nah, ini rencananya sudah 1.400 sasaran sekolah yang dapat sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi IEDS. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah sebelumnya kita melaksanakan Bimtek Pasda yang dimulai pada tanggal 9 November sampai dengan 23 November, itu 500 sasaran pesertanya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data PMP dengan total jumlah 900 sasaran sekolahnya. Berarti ada sejumlah 1.400 sekolah yang memperoleh sosialisasi terkait dengan aplikasi IDS. Nah, tentu saja ya jumlah ini masih jauh di angka 3.825 sekolah yang dari Provinsi DKI Jakarta. Tapi optimis ya Bapak Ibu ya yang hadir pada hari ini pastinya menjadi agen-agen untuk melanjutkan informasi yang diperoleh pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, apa sih sebenarnya tujuan kita berkumpul pada hari ini, memahami tentang proses PMP, pemetaan data pendidikan ya, kemudian terkait dengan pengumpulan data, apa sih fungsinya ya Bapak Ibu? Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita semua ini satuan pendidikan, pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, itu dalam rangka melakukan proses penjaminan mutu pendidikan. Artinya apa? Bahwa proses penjaminan mutu pendidikan itu adalah kewajiban, wajib judulnya. Jadi kalau wajib itu apa Bapak Ibu? Harus dilakukan. Harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, oleh pemerintah pusat, melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan cara apa? Dengan cara memenuhi
standar nasional pendidikan pada saat menyelenggarakan proses penyelenggaraan pendidikan. Nah itu Bapak Ibu, kenapa kita akan melakukan penjaminan mutu pendidikan? Salah satunya yaitu diawali dengan kegiatan pengumpulan data seperti yang akan kita lakukan pada hari ini sosialisasinya. Nah, adapun prinsip dari penjaminan mutu pendidikan itu sendiri seperti apa? Jadi penjaminan mutu pendidikan itu sendiri Bapak Ibu adalah suatu gabungan dari sistem prosedur ya Bapak Ibu, kemudian pihak-pihak yang terkait untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita sudah rencanakan secara sistematis dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur, baik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal itu bisa tercapai. Nah itu prinsip penjaminan mutu pendidikan sendiri, terencana, sistematis, ada kerangka waktunya, ada target-targetnya yang jelas dan terukur. Kemudian, apa kaitannya dengan pengumpulan data? Pengumpulan data adalah langkah pertama, Bapak Ibu, dalam rangka kita melakukan proses penjaminan mutu. Jadi data adalah tahapan awal yang kita lakukan sebelum kita bisa mengambil langkah-langkah berikutnya. Data adalah sumber data awal yang kita gunakan untuk pengambilan kebijakan untuk pembuatan program baik di tingkat satuan pendidikan, Pemda maupun pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi pencapaian penjaminan mutu tersebut. Jadi kalau quote-nya nih Bapak Ibu menyebut sehari tanpa data sama dengan 1 menit tanpa udara. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya begitu pentingnya data. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa data yang akurat, andal, yang bisa diandalkan, maka tentu saja pembuatan program dan kebijakan yang kita ambil itu menjadi tidak tepat sasaran. Nah itu jadi maksudnya ya Bapak Ibu. Kemudian apa sebenarnya konsep dari pemetaan mutu? Pemetaan mutu sendiri adalah suatu proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal. Jadi evaluasi diri yang dilakukan oleh para responden yang terlibat, di mana dalam hal ini guru dan kepala sekolah untuk bisa melihat kinerja sekolah berdasarkan SMP. Jadi membandingkan ini Bapak Ibu, bagaimana proses penyelenggaraan yang ada di sekolah itu, baik itu terkait dengan proses pembelajaran, penilaian terhadap tadi sarana PTK-nya kita kaitkan dengan standar dari 8 SMP ini. Apakah sesuai dengan yang ditetapkan sebagai indikator mutu dalam 8 SMP? Apakah sesuai standar kompetensi lulusannya terkait dengan peserta didik? Standar isinya apakah sudah sesuai Bapak Ibu ya dengan kurikulum? Prosesnya juga bagaimana? Penilaian juga yang dilakukan oleh Pak Guru. Kemudian standar kompetensi juga kualifikasi dari para PTK ya, kepala sekolah dan guru dan juga tenaga kependidikan lainnya. Kemudian ketersediaan sarana prasarana apakah sudah sesuai dengan standar, pengelolaannya juga seperti apa nih Bapak Ibu, baik juga pembiayaan yang tersedia apakah sudah didukung untuk bisa mencapai atau memenuhi dari kriteria yang ditetapkan di 8 SMP ya Bapak Ibu ya. 8 SMP itu sesuai dengan Bapak Ibu PP ya, PP 19 2005 yang diperbaharui di PP 13 tahun 2015. Baik, ini Bapak Ibu, sebenarnya apa nih yang ingin dijawab dari proses pemetaan mutu? Proses IDS itu apa yang ingin dijawab? Jadi berusaha untuk bisa memotret seberapa baik kinerja dari setiap sekolah. Ya, gambarannya itu nanti terlihat nih di rapot mutu. Apakah posisi sekolah kita sudah mencapai SMP atau belum mencapai SMP? Nah, kemudian setelah kita mengetahuinya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya perbaikan agar bisa sesuai dengan standar.
Ini 3 pertanyaan. Kemudian secara keseluruhan tujuan pemetaan bagian di satuan pendidikan itu sendiri seperti apa? Pastinya adalah menilai kinerja sekolah berdasarkan NAP SMP ya, berdasarkan standar nasional pendidikan. Kemudian untuk mengetahui tahap pengembangan dalam pencapaian SMP sebagai dasar penilaian mutu pendidikan. Nah, artinya kita untuk mengetahui posisi sekolah ini sudah sampai step di mana. Apakah kita sudah di step bintang 1, baru bintang 1, tapi kalau di secara nasional di DKI sudah tidak ada ya posisi di bintang 1, atau masih di bintang 2, atau masih di bintang 3, atau masih di 4 ya Bapak Ibu ya, atau sudah di bintang 5 atau sesuai dengan SMP. Kemudian pada indikator-indikator mana kita yang masih kurang. Nah, itulah Bapak Ibu kekurangan-kekurangan tersebut yang diperbaiki dengan cara menyusun RKS atau RKAS sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka pemulihan SMP itu sendiri. Nah, itu jadi kekurangan-kekurangan itulah yang kemudian dimediasi, fasilitasi di program kerja, rencana program kerja setiap satuan pendidikan untuk tahun berikutnya. Jadi ada proses perbaikan yang berkelanjutan secara terus-menerus. Oke, kalau secara keseluruhan Bapak Ibu sesuai dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 ya tentang SPMP, apa sebenarnya fungsi dari data dan informasi IDS yang Bapak Ibu yang kita kerjakan ini ya Bapak Ibu? Kalau dari segi satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SMP pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah. Nah, kalau sekarang mah tambah ya tugasnya PAUD. Nah, kemudian selain itu, kalau untuk BSMP, untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian ASNP, sementara untuk BANSM, nih, acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan. Jadi dipakai nih Bapak Ibu data-data kita ini untuk 3 pertanyaan utama ini. Kemudian, sebelum kita beranjak ya Bapak Ibu, melangkah ke 2020, kita coba untuk evaluasi apa prestasi kita pada tahun 2019. Nah, jadi untuk Provinsi DKI Jakarta, kita berada di posisi ke-12 di Bapak Ibu. Nah, cukup disayangkan ya, DIY, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Aceh, Gorontalo, Sumsel, Lampung, Bali, Jawa Tengah, NTB, dan Sumatera Barat masih di atas kita untuk progres pengiriman data maupun data rapot mutu yang terolah. Ini patut disayangkan ya Bapak Ibu ya, karena kalau dari segi sarana prasarana, akses, kemudian infrastruktur, kemudian kesiapan sekolah, rasanya kita tidak kalah ya dengan provinsi-provinsi yang di atas kita. Pastinya Bapak Ibu, apalagi kita ibu kota ya, ibu kota negara, pastinya dari segi infrastruktur dan kesiapan setiap satuan pendidikan, insya Allah kita juga siap dibandingkan dengan provinsi yang lain. Nah, oleh karena itu, posisi kita yang masih di 12 ini menjadi bahan evaluasi kita bersama Bapak Ibu. Sekolah-sekolah yang kemarin belum bisa mengirimkan data PMP, belum bisa terolah rapot mutunya, apa nih kendalanya? Coba kita evaluasi dan jangan segan-segan untuk memperbaiki atau bertanya kendala-kendala yang ada di tahun 2020, sehingga mungkin rapot mutu yang belum terolah tahun 2019 itu tidak terjadi lagi di tahun 2020. Apalagi nih Bapak Ibu yang sekolahnya butuh untuk akreditasi ya. Nah, ini merupakan salah satu data yang digunakan. Kemudian, bagaimana nih sebaran kategori capaian rapot mutunya? Kalau dilihat dari perjenjang. Nah, jadi tadi Bapak Ibu, dari data rapot mutu yang terolah sebanyak 3.694,
tadi jadi jumlah sekolahnya itu berapa? 4.312, yang terolah rapor minggunya 3.694. Ternyata Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang sudah mencapai posisi SMP nih, bintang 5 ini ya Bapak Ibu, SD itu 309 dari 2034, SMP 252 dari 821, SMA 130 dari 364, SMK 64 dari 475. Nah, jadi totalnya itu 755, atau baru 20,44% saja dari 3.694 sekolah. Nah, banyak sekali nih ya, berarti catatan-catatan baik bagi satuan pendidikan, kemudian Pemda dan pemerintah pusat untuk memperbaiki atau meningkatkan usaha-usaha perbaikan atau membuat program-program kerja maupun kebijakan untuk kita mencapai di posisi SMP ya. Ini jadi tugas kita bersama Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sebarannya jika melihat range waktu dari sejak 2016 sampai dengan 2019. Nah, alhamdulillah nih kalau dari segi progres baik jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK ya Bapak Ibu, itu kita mengalami peningkatan bahwa dari ketika di masih posisi 4,78 ya Bapak Ibu bisa sampai di posisi 6,55 ya, sudah menuju SMP 4 semua, sudah menuju SMP 4. Nah, kemudian ini dia proses perjalanan pemetaan atau IDS yang dimulai dari tahun 2016 sudah kita lewati sampai terakhir kemarin 2019 ya, sudah dihasilkan rapor mutunya Bapak Ibu, dan kita akan menjelang untuk rapor mutu tahun 2020, di mana tahun 2020 ini ada sedikit penyesuaian karena dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 sehingga ya Bapak Ibu terdapat penyesuaian baik dari segi instrumen maupun responden. Nah, ini dia perbedaan tujuan pemetaan mutu di tahun 2020, yaitu bahwa pemetaan tahun 2020 ini juga berusaha untuk memotret bagaimana kondisi mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu ya, memang kita berbeda di tahun 2020 ini. Kemudian setelah itu bagaimana bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut bagi satuan pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Ini tujuannya. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang sudah kita lakukan ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia bahwa kita sudah melakukan proses mulai dari tanggal 9 ya tadi Bapak Ibu sampai dengan 24 untuk 500 angkatan kita melakukan BIMTEK pengumpulan data pengawas sekolah. Sebelumnya sudah ada BIMTEK Fasda ya Bapak Ibu, kita mulai. Kemudian sekarang nih 900 satuan pendidikan untuk tanggal 26 sampai dengan 2 Desember. Jadi sudah ada total 1.400 satuan pendidikan insya Allah ya yang menerima sosialisasi terkait IDS. Kemudian Bapak Ibu, cut off-nya ini kapan? Cut off-nya tinggal berapa hari lagi nih kita menghitung hari, tanggal 2 ke 15, 13 hari lagi Bapak Ibu. Tidak lama nih, kurang dari 2 minggu. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini ya Bapak Ibu, nanti akan hadir narasumber yang kompeten yang Bapak Ibu bisa curhat ya. Monggo Bapak Ibu curhat silakan. Apa kendala-kendala yang masih dihadapi baik terkait dengan proses pengikutan, kemudian begitu juga terkait dengan proses pengiriman data supaya bisa terjawab ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tahun 2020 gambarannya kita seperti apa nih Bapak Ibu? Nih gambarannya Provinsi DKI Jakarta di posisi ketiga setelah DIY dan Babel. Ini luar biasa ya DIY ya Bapak Ibu sudah di angka 66,71%. Nah kita
DKI Jakarta baru berada di posisi 47,74%. Jadi masih ada 1.999. Wah, ini angkanya kayak angka harga diskon ya, Bapak Ibu. Masih ada 1.999. Hampir 2.000 nih Bapak Ibu dari 3.825. Ini Bapak Ibu Kasatlat ya, Bapak Ibu operator untuk menjadi perhatian untuk kita menetapkan strategi nih bagaimana bisa memenuhi progres pengumpulan data PMP tahun 2020 sebelum menjelang cut-off 15 Desember. Nah, untuk posisi Jakarta Timur, nah sekarang pesertanya Jakarta Timur ya, kita berada di peringkat mana nih kalau dibandingkan wilayah-wilayah lain yang ada di DKI Jakarta. Nah, Jakarta Timur ini di posisi kelima nih Bapak Ibu. Nah, harus dikejar ya Bapak Ibu ya. Dikejar ya Bapak Ibu nih, insya Allah bisa ya Bapak Ibu. 1034 total sekolah yang sudah melakukan pengiriman 467 atau 45,16%. Kemudian sisanya 567 ini belum melakukan pengiriman. Nah, ini nih tugasnya Bapak Ibu Kasatla, para operator sekolah untuk mencermati wilayah-wilayah mana ini, kecamatan-kecamatan mana ini yang masih belum melakukan proses pengiriman datanya. Apakah memang terkendala dari segi informasi atau terkendala secara teknis? Ini ya, nanti ada sessionnya ya Bapak Ibu, nanti di session tim Kasatlat dengan para operator satlat untuk menjelaskan terkait progres pengiriman data di wilayah Jakarta Timur dan bagaimana nih solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi ini. Nah, insya Allah nih Bapak Ibu, kita optimis ya dengan hadirnya Bapak Ibu Kasatlat di sini yang membantu merawat dan membina teman-teman satuan pendidikan, dan tentunya dengan satuan pendidikan yang sudah memperoleh informasi, nantinya Bapak Ibu dari kegiatan hari ini insya Allah Jakarta Timur bisa mengejar ya kekurangan 567 ini. Kalau bisa sebelum 15 Desember ya Bapak Ibu ya. Malah kalau nanti Bapak Ibu menetapkan strategi 1-2 hari selesai nih kayaknya nih. Kelar nih urusannya nih yang 567. Nah ini nanti Jakarta Timur ya Bapak Ibu peringkat 1 kalau bisa mengalahkan Kabupaten Kepulauan Seribu. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, optimis ya Bapak Ibu, semangat ya. Baik, jadi apa aja Bapak Ibu tujuan kegiatan pengumpulan data PMP pada hari ini? Pastinya kita menyamakan visi, misi kita Bapak Ibu ya, bahwa kami dari LPMP Provinsi DKI Jakarta selaku UPT panjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini membangun kerjasama dan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Dinas Pendidikan tingkat provinsi hingga Bapak Ibu para kasatlat yang ada di wilayah kecamatan, kemudian dengan para pengawas sekolah dan operator sekolah. Mari kita bersama-sama setelah kita mampu meningkatkan kemampuan teknis terkait dengan aplikasi IDS tahun 2020, kita menyamakan Bapak Ibu strategi pengumpulan data ini seperti apa untuk IDS di tahun 2020. Kemudian dievaluasi setiap hari bagaimana progres pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan di wilayah kecamatan masing-masing. Insya Allah Bapak Ibu, kita yakin bahwa target pengumpulan data 100% bisa tercapai untuk wilayah Jakarta Timur pada khususnya, dan juga Jakarta Pusat, Jakarta Utara juga yang hadir pada hari ini, dan pastinya secara umum untuk Provinsi DKI Jakarta yang kita banggakan ya Bapak Ibu. Kalau yang lain Bapak Ibu, Provinsi DKI Jakarta apa Bu? Jaya ya? Wah, ajarin nih Jaya ya, insya Allah ya Bapak Ibu, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan yang kita bisa berjaya di tahun 2020, bisa sukses mengumpulkan data
hingga 100% untuk setiap satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu ya, semoga Bapak Ibu semua memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa mengatasi segala kendala-kendala, bisa sharing ilmunya kepada teman-teman atau satuan pendidikan yang kebetulan belum berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting pada hari ini secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim, semoga itu menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua, baik kegiatan hari ini maupun apapun yang Bapak Ibu kerjakan dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing. Demikian ya Bapak Ibu, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, dan dengan seizin Bapak Ibu semuanya,